Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat serta hidayahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan serta umur panjang hingga saat ini. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu seperti saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nelestari. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tugas pokok dan fungsi struktur sekolah. Yang pertama, ada kepala sekolah. Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Di sini ada beberapa tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidik dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategis pencapaian. Dua, pengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf, dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf. Yang ketiga, yaitu menggerakkan staf dan dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing. Yang keempat, mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analisis sistematis. Ini tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Yang kedua, yaitu ada waka kurikulum. Apa sih waka kurikulum itu? Waka kurikulum atau bisa kita bilang kepala sekolah bidang kurikulum merupakan guru yang diberikan tugas tambahan khusus untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola bidang akademik sekolah. Di samping mengajar, guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau wakasek bidang kurikulum juga bertanggung jawab membantu kegiatan perencanaan pembelajaran di sekolah. Di sini ada beberapa tugas pokok dan fungsi wakakurikulum yang tidak bisa saya sebutkan semua. Yang pertama, ada menyusun program kerja pengajaran, baik di program kerja tahunan ataupun program kerja semesteran. Yang kedua, menyusun anggaran kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan kurikulum, menyusun kalender pendidik. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, menyusun pembagian tugas mengajar dan para guru dan tugas tambahan yang lainnya. Yang kelima, menyusun jadwal pelajaran, dan yang terakhir, menyusun jadwal pelaksanaan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, dan ujian nasional, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, yaitu ada waka kesiswaan. Apa sih waka kesiswaan itu? Waka kesiswaan atau bisa kita sebut dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan merupakan administrator yang diberi tanggung jawab tentang kegiatan siswa di sekolah dalam hal tindakan, pengembangan, dan bimbingan. Apa saja sih tugas pokok dan fungsi wakil kesiswaan itu? Di sini ada beberapa. Yang pertama, menyusun dan mensosialisasikan tata tertib siswa yang akan diterapkan kepada siswa. Yang kedua, mengatur dan mengkoordinir ketertiban, kedisiplinan, dan kehadiran siswa di sekolah, serta masalah-masalah yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang ketiga, mengkoordinir program supervisi bagi siswa yang mempunyai permasalahan. Yang keempat, mengkoordinir pelaksanaan program kesehatan dan keamanan bagi siswa. Dan yang kelima, atau yang terakhir, mengkoordinir dan membina program kegiatan OSIS, IRM yang berhubungan dengan kegiatan Dinas Pendidikan Nasional, dan masih banyak lagi. Yang keempat, itu ada waka sarana dan prasarana.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam memimpin atau merencanakan, mengembangkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan sekolah dalam melakukan program bidang sarana dan prasarana dan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah diterapkan. Apa aja sih fungsinya dari sarana dan prasarana dan tugas pokoknya itu? Yang pertama, menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, menyusun program kebersihan, keindahan, keamanan, serta di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengatur pengadaan dana sekolah, organigram, papan data, kohor, atribut, label, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keperluan sekolah. Yang keempat, mengatur atau mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan atau rehabilitas gedung, ruangan, halaman, kebun sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap sarana sekolah, baik habis pakai ataupun barang tidak habis pakai, serta peningkatan keterlibatan administrasi. Yang selanjutnya itu ada Kepala Tata Usaha. Apa sih Kepala Tata Usaha itu? Tata Usaha sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumentasi yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Apa saja sih tugas pokok dan fungsi dari tata usaha itu? Yang pertama, ada tugas pokok urusan administrasi. Yang kedua, ada tugas pokok bendahara sekolah. Yang ketiga, ada tugas pokok urusan inventarisasi dan perlengkapan. Yang keempat, ada urusan administrasi kepegawaian. Yang kelima, tugas pokok urusan administrasi persuratan. Yang selanjutnya itu ada wali kelas. Wali kelas adalah seorang guru dan juga seorang ibu atau bapak bagi anak didiknya di sekolah. Tugas wali kelas adalah membimbing siswa serta membuat disiplin kelas dan juga sebagai motivator anak didik untuk bisa berprestasi di kelas serta membantu mencari solusi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Apa aja sih tugas pokok dari fungsi wali kelas itu? Yang pertama, ada menyelenggarakan administrasi kelas. Wali kelas berperan sebagai manajer kelas yang mengatur segala macam dan bentuk administrasi kelas. Yang kedua, menyiapkan data statistik kelas. Data yang diperoleh saat melakukan administrasi bisa dikonversikan menjadi data statistik yang informatif. Yang ketiga, itu menyiapkan dokumen penilaian. Dokumen penilaiannya yang bisa dilakukan berupa kepemilikan data rapot atau buku ledger kumpulan penilaian. Yang keempat, melakukan pengelolaan dan pembinaan, salah satunya meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pembinaan adalah menggunakan buku penghubung. Yang kelima, melakukan pencatatan anekdot. Suatu kelas ditemukan ada salah seorang siswa yang cukup sulit dikendalikan dan seringkali mengalami bermasalah di kelas. Yang terakhir itu ada guru. Apa sih guru itu? Guru adalah subjek paling penting dalam keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit dibayangkan bagaimana pendidikan dalam berjalan. Bahkan meskipun ada teori yang mengatakan bahwa keberadaan orang atau manusia sebagai guru akan berpotensi menghambat perkembangan peserta didik, tetapi keberadaan orang sebagai guru tetap tidak mungkin dimatikan sama sekali dari proses pendidikan. Apa saja sih tugas pokok dan fungsi guru itu? Yang pertama, menciptakan dan melaksanakan instrumen rencana pengajaran dari perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, Protan, KKM, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, menjalankan aktivitas penilaian pada kegiatan pembelajaran seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Dan yang keempat, melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil ulangan harian peserta didik. Dan yang terakhir, membuat dan menjalankan rencana evaluasi dan penambahan jam mata pelajaran atau pengayaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dalam saya mempresentasikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.